Beberapa di antara mereka yang seharusnya menjadi pelindung dan penyembuh justru menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Perbuatan hukum, penipuan, bahkan tindakan kriminal. Seolah menjadi bukti bahwa profesi mulia itu ternyata rapuh. Dalam kehidupan ini, ada sosok yang kita percaya sepenuhnya ketika kita berada dalam kondisi paling rentan, yaitu ketika kita sakit dan lemah. Seseorang yang kita izinkan untuk merawat, memeriksa, bahkan mengambil keputusan penting bagi tubuh kita. Tentu saja tenaga profesional di bidang kesehatan. Namun, belakangan ini kita saksikan kenyataan yang menyedihkan. Beberapa di antara mereka yang seharusnya menjadi pelindung dan penyembuh justru menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Perbuatan hukum, penipuan, bahkan tindakan kriminal. Seolah menjadi bukti bahwa profesi mulia itu ternyata rapuh. Melalui kasus ini, kita diajak untuk merenung. Menjadi tenaga medis bukanlah perkara mudah. Butuh bertahun-tahun belajar, melewati ujian berat, mengorbankan banyak hal demi satu tujuan, membantu sesama. Namun, semua itu bisa kehilangan makna ketika rasa syukur tak lagi hadir. Ketika pencapaian dijadikan alasan untuk merasa lebih tinggi, ketika posisi dan kepercayaan yang diberikan justru dijadikan alat untuk kepentingan pribadi, kita mulai melihat retaknya nilai luhur yang semestinya dijaga. Profesi mulia ini, syukur sejati bukan hanya tentang menerima keberhasilan, tetapi tentang menjaga amanah yang diberikan. Profesi di bidang kesehatan adalah pilihan hidup yang besar. Sebuah panggilan untuk mengabdi, bukan sekadar pekerjaan biasa. Namun, ketika tujuan hidup berubah saat orientasi beralih dari pengabdian menjadi sekadar mengejar status, motif ekonomi, dan kekuasaan, disitulah masalah dimulai. Pasien atau klien bukan lagi manusia yang harus dijaga, tetapi berubah menjadi objek yang rentan disalahgunakan. Ketika seseorang kehilangan makna dari profesinya, maka ia bisa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Profesi ini membawa wewenang yang sangat besar. Wewenang untuk mengatur, menyentuh, dan mengambil keputusan atas kondisi orang lain. Namun kekuasaan tanpa hati nurani hanya akan membuka celah untuk penyimpangan. Karakter seseorang diuji bukan saat ia tidak memiliki kuasa, tetapi saat ia memiliki kekuasaan penuh dan memilih untuk tidak menyalahgunakannya. Nilai moral sejati tidak muncul karena diawasi, tetapi karena sadar akan tanggung jawab pada diri sendiri, pada sesama, dan pada Sang Pencipta. Ketika satu orang menyimpang, yang hancur bukan hanya satu pihak. Kepercayaan publik pun ikut terguncang. Profesi yang mulia jadi ternoda, dan ribuan tenaga profesional lain turut terdampak. Inilah pentingnya menjaga moral pribadi. Karena kesalahan satu bisa menjatuhkan nama baik banyak orang, dan satu tindakan yang tak terkendali bisa menimbulkan luka yang panjang. Dari semua ini, kita bisa belajar dan introspeksi bahwa profesi, pencapaian, dan kekuasaan hanyalah titipan. Yang abadi adalah nilai yang kita pegang dalam menjalaninya. Semoga kita semua, apapun profesinya, senantiasa mengingat arah hidup kita, menjaga amanah yang telah diberikan, dan selalu bertanya pada diri sendiri, apakah hari ini aku menjadi pribadi yang layak dipercaya? Karena bukan hanya soal kemampuan, tetapi tentang integritas. Bukan hanya soal posisi, tetapi tentang nilai-nilai yang kita pegang teguh.